Setelah ditinggal oleh Rasulullah, konflik. Akhirnya Islam bergerak keluar dari Jazirah Arab. Jadi barokah wong tukaran yang kono yono. Akhirnya Islam keluar, geser dipimpin Sayyidina Ali ke Basrah, ketemu dengan orang Majusi, ketemu dengan orang Majusi penyembah api. Akhirnya Raja Majusi namanya Rustum mengambil menantu anak Sayyidina Ali namanya Sayyidina Husain. Karena Raja Rustum masuk Islam tidak lagi menyembah api. Api Majusi ditaruh bangunan tinggi namanya Manaro. Maka begitu masuk Islam, apinya dibuang, Manaro ditaruh di depan masjid. Akhirnya Masjid Parsi punya Manaro. Akhirnya Manaro menjadi hiasan masjid seluruh kaum muslimin sampai Kuningan bernama Menara. Itu dari Majusi. Jangan kamu bilang bid'ah. Nah, konflik semakin panjang di sana. Sayyidina Husain terbunuh di Karbala pada bulan Asyura. Maka seluruh dunia Islam mengenang Asyura dengan sebutan bulan Suro atau Sura. Jawa Barat apa namanya? Sura. Karena itu bulan duka terbunuhnya cucu Rasulullah, maka orang Indonesia di bulan Sura tidak menikahkan anak, karena itu bulan duka. Wujud terbunuhnya cucu Rasulullah menjadi yatim, maka di bulan Sura santunan anak yatim. Tersisa satu selamat, Sayyid Ali Zainal Abidin. Punya anak namanya Sayyid Bakir, tambah jauh karena konflik. Punya anak namanya Sayyid Ja'far Shodiq. Semakin runyam huru hara di tanah Arab, sampai Sayyid Ja'far Shodiq curhat kepada Rasulullah, dikenal dengan sholawat ashghil wa ashghilid dhalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salim. Yang masih pegang sholawat itu siapa? NU. Sayyid Ja'far Shodiq punya anak namanya Sayyid Ali itu tambah jauh karena sana ribut antara Banu Umayyah. Punya anak namanya Sayyid Muhammad, tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Aisyah, dikenal An-Naqib, tambah jauh. Punya anak Sayyid Ahmad Hijroh, semakin jauh, dikenal dengan nama Ahmad Al-Muhajir. Punya anak Sayyid Ubaidillah, tambah jauh. Punya anak Sayyid Alwi, melahirkan Alawiyin, Al-Aqqa, Syakron, Asegab. Itu Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Punya anak Muhammad, tambah jauh. Punya anak Alwi, Sayyid Alwi. Punya anak Sayyid Ali Khalid Qasam, tambah jauh karena ribut di sana. Punya anak namanya Sayyid Ahmad Sohib Merbat, tambah jauh. Punya anak Sayyid Alawi Amil Faqih, tambah jauh. Punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia, bikin klan besar namanya Azmat Han. Makanya ada Sahrukan beragama Islam. Dari situ kemudian punya anak, diambil menantu Raja Campa, namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin. Punya anak Sayyid Muhammad sudah sampai Samudra Pasai, menjadi cikal bakal kerajaan Samudra Pasai, rajanya Malikus Soleh, Malikus Dhohir. Punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, masuk ke tanah Nusantara. Lidah Honocoroko menyebutnya Syekh Jumadil Kubro. Ketemu dengan peradaban baru, peradaban Nusantara. Mau cerita surga air mengalir, Nusantara air di mana?
Mana? Mau cerita buah-buahan surga, di sini semua buah-buahan ada, dari kesemek sampai cipluan. Mau cerita tentang madu, di sini madu ada di mana-mana. Mau cerita tentang istri yang banyak di surga, tidak cocok dengan orang sini, karena orang sini punya istri satu, bikin pusing kepala. Karena perempuan sini mandiri, perempuan Arab tidak mandiri karena pekerjaan semuanya laki-laki. Tapi di sini hampir semua pekerjaan perempuan. Yang laki-laki ngerokok siang, pagi dan malam, mengopi. Makanya tidak ada cerita pengislaman dengan cerita surga. Akhirnya kemudian melahirkan putra namanya Sayyid Ibrahim Asmoro Kondi yang disebut wali. Punya anak Sunan Ampel Surabaya yang disebut Wali Songo, yang digugat oleh ahli-ahli sejarah yang bukan berasal dari santri. Islam yang ke Eropa disebar panglima perang, yang ke India disebarkan pedagang Gujarat. Tapi kenapa yang ke Indonesia disebarkan wali? Wali tidak ada konsepnya dalam penyebaran agama Islam, karena kamu bukan santri. Tapi santri konsisten. Zaman Ibrahim Asmoro Kondi sampai Sunan Ampel adalah zaman wali. Kenapa yang masuk Islam ke Indonesia harus wali? Karena Islam beragama karena Nusantara beragama Hindu. Hindu yang boleh ngomong agama adalah Brahmana, kasta tertinggi. Raja tidak boleh ngomong agama karena dia kesatria, kasta kedua. Kasta ketiga, Besya, pegawai negeri, nggak boleh ngomong agama. Forkompimda nggak boleh ngomong agama. Kasta Sudra keempat nggak boleh ngomong agama karena dia pedagang sama peta. Sekaya apapun saudagar, nggak boleh ngomong agama. Kasta di bawahnya pengemis, paria, nggak boleh ngomong agama. Kasta di bawahnya ada kuca, copet, tukang ngentit. Makanya yang suka ngambil bansos kuca. Di bawahnya ada meleka, maling, tapi kalau ketahuan lari. Di bawahnya ada candala, maling, tapi ketahuan berani, begal. Nah, kasta tertingginya Brahmana, orang yang dekat dengan Sang Hyang Widi, yang tidak takut apa-apa. Orang yang dekat dengan Tuhan dan tidak takut apa-apa, dalam Islam disebut wali. La khaufun alaihim walahum yahzanun.